Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Siskom. Nah, untuk kali ini kita akan langsung ke prakteknya. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita lebih banyak membayangkan ya tentang sel itu seperti apa sih, ataupun terminal ataupun command line interface itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Nah, di sini kita ataupun saya sudah menyiapkan satu buah sistem operasi Linux ya, yaitu tepatnya Linux Mint yang mana saya install di VirtualBox. Nah, kita akan langsung mencoba prakteknya ya. Jadi untuk Linux itu kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia akan lebih powerful kalau kita misalkan bekerjanya based on text ya. Jadi walaupun sekarang Linux itu sudah ada GUI-nya ataupun graphical user interface, tapi akan lebih lebih maksimal lagi kalau kita tetap menggunakan command line interface, karena tidak akan semua bisa ditampung oleh GUI, terutama dalam hal kecepatan. Oke, untuk memulainya kita perlu membuka terminal ya. Jadi kita bisa mulai dari menu ini ya, kemudian kita tuliskan terminal dan kita enter. Nah, ini adalah tampilan terminal ataupun command line interface di Linux Mint. Jadi kenapa saya pakai Linux Mint? Karena Linux Mint ini sangat direkomendasikan untuk kita sebagai pemula untuk belajar Linux ya, karena tampilannya itu sangat mirip dengan Windows. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan pertama dari sebuah terminal ya. Di sini nanti kita akan banyak bekerja ataupun kita akan ketikkan komen-komennya itu di sini, dimana sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa setelah kita pertama kali membuka terminal, maka tampilan pertamanya itu akan adalah seperti ini, dimana tulisan hijau ini itu yang dinamakan sebagai prompt. Kemarin sudah kita bahas ya prompt itu apa. Jadi yang lembar hitam ini adalah nanti terminalnya ataupun tampilan terminalnya ya, command line interface-nya. Kemudian shell itu nanti yang akan menerjemahkan apa yang kita tuliskan di sini. Itu nanti akan diterjemahkan oleh shell namanya, dan prompt itu ya ini ya, tulisan pertama yang ada di terminal, dimana prompt ini dia menggambar ataupun mendefinisikan untuk Lenovo ini adalah username-nya atau nama yang sedang aktif. Kemudian Lenovo VirtualBox ini adalah nama komputernya ya, ini adalah nama komputernya. Kemudian di sini ada tanda seperti ini ya. Nah, itu adalah menandakan bahwa kita sekarang berada pada direktori home. Sedangkan untuk dolar ini dia mengartikan bahwa user yang sedang aktif itu adalah user biasa. Jadi nanti di Linux itu akan ada dua tipe user ya, user biasa dan user root. Dimana kalau user root itu nanti untuk privilege-nya lebih luas lagi, bisa lebih lengkap lagi dalam nanti mengoperasikan Linux-nya ya. Jadi nanti kalau untuk user root itu bukan lagi dolar ya, tapi tandanya adalah pagar. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau masuk ke ataupun berpindah ke user root, itu kita ketikkan ada sudo su ya, super user, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita cd ke tampilan pertama. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini adalah beda ya, dia pagar, yang di sini adalah dolar. Kalau pagar itu root, kalau dolar itu adalah user biasa. Oke, kalau kita beralih ke user biasa, kita ketikkan aja exit. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang pertama itu adalah komen tentang ls ya. Ataupun sebelumnya ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa fitur untuk ataupun fitur yang ada pada shell base ini. Nah, fitur yang pertama adalah history ya. Jadi kalau kita ketikkan komen history, maka dia akan bisa menampilkan komen-komen apa aja yang pernah kita ketikkan di sini. Jadi kalau misalkan kita lupa ya, kita tinggal aja ketikkan history, nanti akan tampil komen apa saja yang sudah pernah kita ketikkan. Itu salah satu fitur dari terminal ya, ataupun dari shell base-nya ini. Berikutnya, selain ada history, itu juga ada fitur command line completion. Jadi misalkan nih, pada saat kita menuliskan history, itu kita tidak perlu menuliskan huruf per huruf sampai full ya, history seperti itu. Tapi bisa aja kita menuliskan hurufnya sampai hist seperti ini, kemudian kita pencet tombol tab.
Nah, maka dia akan muncul langsung otomatis history. Jadi ini adalah melengkapi komen yang belum lengkap ya dengan menggunakan tombol tab. Ini adalah salah satu fitur yang mempunyai fungsi mempercepat kerja kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga clear ya. Ada juga clear. Nah, kalau clear itu dia akan menghapus semua tampilan yang ada pada terminalnya ini. Kita ketikkan aja clear. Nah, maka dia akan langsung kembali ke baris pertama. Nah, itu beberapa fitur yang ada pada Shellbase ya. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke perintah yang biasanya ataupun umumnya kita gunakan dalam mengoperasikan Linux. Ini merupakan basic command, jadi harus kalian hafal ya. Yang pertama itu adalah list atau ls. Nah, kalau ada komen seperti ini, ls atau singkatan dari list, itu fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari sebuah directory. Misalkan kita ketikkan ls kemudian kita enter, nah berarti isi dalam sebuah directory home di Lenovo VirtualBox ini dia adalah ada desktop, ada download, ada folderku. Jadi kalau yang biru-biru ini dia adalah bentuknya folder, tapi kalau yang file.txt itu adalah file ya. Nah, agar bisa lebih paham lagi, sebenarnya kita juga bisa ngecek nih kalau di Windows kan dia di Explorer ya. Kita coba klik. Nah, ini biasanya tampilan yang ada di Windows. Jadi ini adalah GUI-nya, sedangkan yang ini adalah command line-nya atau interface command line-nya. Jadi bisa kalian lihat di sini dia akan sama ya. List yang ada di folder home Lenovo atau directory home Lenovo ini ada desktop, di sini juga ada desktop, download, ada folderku, ada music, ada picture ya, dan ada file-file seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran yang ada pada directory home Lenovo. Jadi bisa kita tuliskan dengan menggunakan perintah ls. Nah, untuk perintah ls ini juga nanti akan ada optionnya ya. Jadi penulisan komen ataupun penulisan perintah itu kan terdiri dari yang pertama itu komen, kemudian ada option dan ada argumen. Nah, kalau yang ls seperti ini baru komen aja. Ini namanya perintah ataupun komennya aja. Kemudian kalau kita misalkan tambahkan atribut berikutnya, nah ini adalah option. Jadi option ini dia akan menampilkan lebih spesifik lagi tentang komen yang kita tuliskan. Misalkan ls ya, berarti nanti min l ini adalah option untuk menampilkan hal yang spesifik lagi dari si ls-nya ini. Ya, misalkan kita ketikkan ls min l, kita enter. Nah, dia kalau untuk ls min l itu fungsinya adalah untuk menampilkan directory lengkap dengan atributnya, dengan file permissionnya ini. Jadi ini ada rwxr, ada drwxr. Nah, ini jangan bingung dulu, besok akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini adalah file permission. Kemudian yang ini adalah atribut yang ada pada ls-nya ini ya. Dia akan menampilkan atribut ataupun directory lengkap dengan atributnya kalau ls min l. Selain itu ada juga option ls min a ya, itu untuk menampilkan seluruh isi directory termasuk file yang di hidden ya. Nah, ini adalah seluruh file yang berada pada directory home termasuk file-file yang terhidden. Kemudian ada juga option ls min d. ls min d ini menampilkan atribut directory, bukan isinya. Jadi ini adalah atributnya aja. Just biasanya ditampilkan dalam titik ya. Kemudian yang terakhir adalah ls min r. Nah, kalau ls min r ini dia akan menampilkan isi dari subdirectory. Jadi nanti akan ada sub-subnya dari directory itu. Nah, perlu kalian perhatikan di sini bahwa komen line ataupun komen yang kita masukkan ke dalam shell base-nya ini, ke dalam terminalnya ini, dia merupakan sifatnya case sensitive. Case sensitive itu artinya apa? Jadi kalau kita misalkan menuliskan yang harusnya itu terdiri dari huruf kecil semua, tapi kita tuliskan di situ ada huruf besarnya satu aja, dia nggak akan bisa berjalan. Itu artinya case sensitive. Berarti memperhatikan bentuk ataupun format dari hurufnya. Misalkan contoh yang paling sederhana seperti ini. Kita clear dulu aja.
kita tampilkan ls. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengakses ke desktop ya. Kita akan masuk ke desktop. Nah, untuk kita masuk ataupun kita ubah ke direktori yang lain, kita ketikkan perintah cd ya. cd itu singkatan dari change directory. Kemudian kita alihkan dia ke desktop. Nah, dalam hal ini saya akan tuliskan desktop itu dengan huruf kecil semua, DESKTOP ya. Padahal yang aslinya kan D-nya besar ya. Kita coba. Nah, di sini dia akan menampilkan keterangan no such file or directory. Jadi dia nggak akan bisa nyari direktori desktop dengan huruf D-nya kecil. Jadi kalau misalkan kita CD, kemudian kita desktopnya D-nya besar. Nah, kalau kayak gini dia bisa, dia langsung akan menuju ke direktori desktop. Jadi ini sudah berada pada direktori desktop ya. Kalau kita ingin menampilkan isi dari desktop ini apa ya, kita tinggal aja ketikkan ls ya. Nah, isi dari direktori desktop itu adalah latihan ya. Kalau mau pembuktian lagi bisa kita ke sini desktop. Nah, di sini ada file latihan. Oke ya, seperti itu. Kita kembali lagi ke home ya. Nah, kalau kita kembali ke home itu kita cukup mengetikkan cd gitu aja ya. cd itu nanti kalau nggak ada atribut ataupun option setelahnya, ataupun apa ya, lokasi di mana kita akan berpindah setelahnya, maka dia akan kembali pada direktori home. Jadi kalau kita tuliskan cd gitu aja, maka dia akan nanti ke home. Seperti ini lagi. Semoga bisa dipahami. Berikutnya perintah ataupun komen password. Nah, password di sini dia digunakan untuk mengubah password user. Misalkan kita ketikkan komennya PASSWD ya, PASSWD. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan menampilkan change password for Lenovo. Nah, kita harus mengetikkan dulu password sebelumnya itu apa ya. Kemudian kita tuliskan password yang baru. Nanti kurang lebih seperti ini. Saya tuliskan aja untuk current unique passwordnya ya. Misalkan passwordnya seperti ini. Jadi setiap kita tuliskan password di sini tidak akan dia menampilkan karakter dari passwordnya ya. Nah, kemudian enter new unique password. Misalkan saya berikan password barunya. Kemudian masukkan lagi password barunya untuk memastikan. New password is too simple ya. Jadi saya memasukkan password yang terlalu simpel, jadi dia tidak akan bisa ya. Oke, kita exit aja karena saya nggak akan mengubah passwordnya. Oke ya, itu untuk pengubah password. Kita bisa menggunakan perintah PASSWD. Kemudian perintah berikutnya adalah apabila kita kebingungan dalam mendefinisikan sebuah komen ini artinya apa sih, ataupun komen ini fungsinya apa. Nah, di Linux itu juga sudah disediakan komen untuk membantu kita mengetahui komen itu fungsinya untuk apa. Misalkan nih, kita nggak tahu nih ls itu fungsinya untuk apa ya, kita belum paham ataupun lupa. Nah, kita bisa ketikkan di sini man atau singkatan dari manual, kemudian kita spasi ls. Jadi fungsi dari ls itu apa? Nah, terus kita enter. Nah, dia akan menampilkan definisi dari ls itu apa. Ls itu adalah list directory content, kemudian deskripsinya seperti ini, list information about the file, bla 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 ya, ini optionnya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari man atau manual. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa ketikkan huruf Q ya untuk quit atau keluar dari manualnya tadi. Kemudian setelahnya kita juga perlu mengetahui komen who ya atau WHO. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Nah, di sini ada usernya adalah Lenovo ya, Lenovo. Ini adalah keterangan dia terakhir masuk kapan ya, terakhir dia login itu kapan, yaitu tanggal 13 Oktober 2020 jam 8.38. Atau bisa juga kita tuliskan W aja, itu sama juga ya, usernya Lenovo. Kemudian dia ada
loginnya jam berapa, selama loginnya sudah berapa. Nah, berikutnya adalah comment cat, CAT atau concatenate, bukan kucing ya, ini CAT. Nah, seperti ini. Fungsinya ini ada beberapa fungsi ya. Chat itu fungsinya bisa lebih dari satu. Bisa untuk digunakan sebagai kita membuat file ya, kemudian bisa melihat isi suatu file dan juga menambah isi suatu file. Misalkan kita ingin membuat file sederhana nih menggunakan cat ya, CAT, kemudian kita ketikkan simbol lebih dari, kemudian kita berikan nama dari file itu coba ya, chat spasi lebih dari spasi coba misalkan. Nah, di sini setelah kita enter, kita masukkan isi dari filenya itu. Misalkan saya sedang mencoba CLI. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk exitnya, untuk keluar dari cat-nya ini kita ketikkan aja ataupun kita pencet Ctrl D. Nah, berarti isi dari file coba itu adalah saya sedang mencoba CLI. Kemudian kalau kita ingin melihat nih, kita pengen melihat isi dari file coba ini, kita juga bisa menggunakan cat ya. Jadi cat spasi coba. Jadi kalau kita membuat file itu kita menggunakan cat lebih dari coba, ada lebih darinya kalau membuat file. Tapi kalau kita untuk melihat isi file itu menggunakan cat spasi coba tanpa ada lebih dari atau apa ya, kosongan aja, cat spasi coba, enter. Nah, dia akan langsung menampilkan isi dari file cobanya ini. Berikutnya, kalau kita ingin menambahkan isi dari suatu file, kita akan menambahkan nih, saya sedang mencoba CLI di SMK ITB Ihsanul Fikri misalkan. Nah, itu caranya adalah cat, kemudian lebih darinya 2 kali ya kalau ingin mengedit, kemudian nama filenya cat lebih dari coba, kemudian kita tambahkan di sini di SMK ITB Ihsanul Fikri. Kemudian untuk exitnya kita Ctrl D aja, Ctrl D. Nah, setelahnya kita coba tampilkan lagi cat coba. Nah, di sini dia akan muncul, saya sedang mencoba CLI di SMK ITB Ihsanul Fikri. Ini tadi harusnya di enter dulu ya, kurang enter tadi biar ke bawah. Oke, itu seperti itu. Jadi fungsinya cat itu bisa untuk membuat file dengan cara cat lebih dari coba, kemudian cat spasi coba ataupun spasi nama file itu untuk melihat isinya. Kemudian kalau untuk mengubah ataupun mengedit isi dari file itu kita menggunakan lebih darinya 2 kali. Kemudian ada juga fungsi berikutnya yaitu print working directory atau PWD. PWD ini fungsinya adalah untuk menampilkan posisi direktori kerja saat ini ya. Nah, berarti kita berada di home Lenovo, di folder ataupun direktori Lenovo. Misalkan kita pindah dulu nih CD ataupun LS dulu ya biar tahu. LS misalkan kita pengen ke desktop, CD desktop. Kemudian kita ke PWD ya, print working directory. Nah, dia akan menampilkan di sini kita berada di folder ataupun direktori desktop. Ini root, home, kemudian Lenovo, kemudian desktop. Oke, jadi untuk menampilkan isi posisi direktori kita saat ini itu adalah menggunakan PWD. Kemudian untuk mengubah ataupun berpindah dari direktori satu ke direktori yang lainnya itu tadi sudah saya jelaskan menggunakan CD ya. Kalau CD kosongan seperti ini maka dia otomatis akan kembali ke home-nya, ke Lenovo-nya ya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan di sini atributnya misalkan dokumen, maka dia akan beralih ke folder dokumen seperti itu. Kemudian kita ls misalkan untuk bisa menampilkan isi dokumennya, karena di sini nggak ada ya, berarti dia emang nggak menampilkan isi filenya. Kita kembali ke home-nya aja. Oke, berikutnya adalah fungsi untuk membuat direktori baru atau folder baru, yaitu menggunakan fungsi make directory atau disingkat MKDIR, make dir.
Ya, mkdir atau mkdir itu diikuti dengan nama foldernya atau nama direktorinya. Misalkan apa ya, latihan, mkdir latihan. Oh, sudah ada ini ya. Jadi kalau sudah ada itu nggak bisa. Oh iya, ini sudah ada. Oke, mkdir yang lainnya, mkdir coba-coba. Nah, mkdir coba-coba ya. Nah, dia akan ada ya, akan bisa. Kalau misalkan kita tampilkan di sini ls, maka nanti akan ada directory atau folder coba-coba. Oke ya. Nah, berikutnya apabila kita pengen mengcopy file, itu bisa dari sini, yaitu menggunakan komen cp atau singkatan dari copy. Misalkan kita pengen mengcopy file coba ini ya. Nah, file coba ini, jadi formatnya adalah cp spasi file yang akan di copy coba spasi nama file baru yang di copy tadi, misalkan coba 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ls lagi dan dia akan ada file kopiannya di sini, coba 1 dan coba. Ini kalau kita tampilkan isinya, dia akan sama ya, cat coba 1. Nah, dia akan muncul saya sedang mencoba CLI di SMK ITB Ihsanul Fikri, begitu ya. Oke, berikutnya adalah move atau mv. Ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah merubah nama file dan yang kedua itu adalah memindahkan file ke directory. Yang pertama itu adalah merubah nama file ya. Misalkan nih kita ls aja. Nah, kita akan coba ubah nama file coba 1 ini menjadi latihan 1 gitu ya. Itu menggunakan mv. Jadi misalkan mv coba 1, jadi nama file yang akan kita ubah ke nama file setelah diubah. Misalkan coba 1 ke latihan 1. Dan kita ls untuk membuktikannya. Nah, di sini sudah nggak ada lagi coba 1, yang ada adalah latihan 1. Itu adalah sudah di rename ya menggunakan mv. Tapi mv itu juga bisa berfungsi untuk memindahkan file ke directory atau ya kita sering sebutnya adalah cut ya. Jadi misalkan nih kita pengen memindahkan file latihan 1 ini ke folder dokumen ya, misalkan kita file kemudian latihan 1, ini adalah nama filenya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, setelah kita tulis nama filenya, berikutnya adalah harus ditulis directory tujuannya atau folder tujuannya, di mana nanti latihan 1 ini diletakkan. Misalkan ke dokumen ya, kita tulis aja dokumen. Nah, seperti itu. Kita ls lagi. Nah, dia latihan 1 itu sudah nggak ada di home-nya, tapi kita bisa cek nanti di dokumen. Kita masuk ke dokumennya dulu ya, kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada latihan 1. Oke, kita cd. Kemudian yang terakhir ya untuk pertemuan hari ini adalah rm atau remove. Nah, remove ini digunakan untuk menghapus file. Misalkan nih kita ls lagi, misalkan kita pengen menghapus file coba ini, jadi kita langsung aja ketikkan rm spasi coba, nama filenya ya. Nah, maka dia seharusnya sudah tidak ada file coba. Nah, ini sudah nggak ada ya, file cobanya sudah nggak ada. Berikutnya, fungsi rm itu juga bisa untuk menghapus directory. Nah, kalau di sini bedanya, kalau tadi kan menghapus file itu tinggal kita ketikkan rm spasi nama file, tapi kalau untuk directory kita perlu menambahkan atribut yaitu rm spasi min r optionnya ya. Kemudian folder apa yang akan kita hapus. Misalkan di sini coba-coba yang akan kita hapus ya. Jadi rm min r spasi coba-coba. Oke, kemudian kita ls untuk memastikan, dan di sini sudah tidak ada folder coba-coba. Oke ya, sekian untuk beberapa komen basic yang ada di Linux. Berikutnya nanti akan saya tambahkan lagi beberapa komen basic untuk kita belajar bareng-bareng ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.